Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Rani Dwi Safitri SPD dari SD Negeri Gisik Drono 02, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pengajaran adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Namun pada hakikatnya, kedua hal tersebut saling berkaitan. Nah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Lalu, saya hanya melihat nilai evaluasi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka. Sehingga ketuntasan materi lebih penting dari kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak mempedulikan apakah murid-murid saya sudah paham atau belum, karena bagi saya materi sudah selesai saya berikan. Sebelumnya, saya menganggap bahwa keberhasilan siswa saya adalah pencapaian nilai KKM. Saya pun sering tidak puas apabila murid saya tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan aspek kognitif saja, melainkan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, di mana mereka diberikan kesempatan untuk berpendapat, berekspresi, dan berkreasi. Dan guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari sebagai seorang pendidik seharusnya saya menghargai setiap perbedaan karakteristik murid, serta menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lantas, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Nah, yang dapat segera saya terapkan adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid, kemudian menerapkan konsep merdeka belajar di mana murid bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum. Kemudian menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut, dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid dapat tercipta dengan baik. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi.
Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.